Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait pengumuman resmi pemilihan formasi P3K Guru di tahap yang kedua. Yang mana di sini kami akan menjelaskan tentang aturan dan cara daftar ulang peserta ujian P3K Guru tahap 2. Teman-teman silakan simak, jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan pada saat proses pendaftaran. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi yang pertama di sini teman-teman pahami bahwa pada saat teman-teman akan login ke akun SSCASN, maka secara otomatis teman-teman akan diarahkan ke menu ini. Nah, teman-teman akan langsung ke menu resume. Seperti biasa ya, ketika kita login, kita akan diarahkan ke menu resume. Nah, perlu teman-teman pahami, nantinya pada saat pendaftaran ulang untuk tahap yang kedua, di sini kita tidak akan membuat akun lagi teman-teman ya. Karena namanya nanti kita sudah mengikuti proses pendaftaran di tahap 1, maka teman-teman di sini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemendikbudristek bahwa kita hanya melakukan pemilihan formasi saja. Jadi di sini ketika tombol pemilihan formasi yang sudah muncul, maka kemungkinan akan muncul di bagian resume di bagian bawah sini pada saat teman-teman melakukan proses login. Kecuali ada perubahan dari Kemendikbud yang mengharuskan untuk melakukan proses pembuatan akun seperti itu teman-teman ya. Namun pada saat ini kita belum bisa melakukan proses pemilihan formasi karena memang sampai saat ini pengumuman pemilihan formasi resmi ditunda teman-teman ya. Kemarin admin sudah mengupload 2 video yang membahas tentang pemilihan formasi tahap 2 yang ditunda seperti itu ya. Oke, jadi di sini ini adalah tampilan menu resume. Nantinya di sini teman-teman akan melakukan proses pemilihan formasi seperti itu ya. Nah, sekarang ketika kita lanjut lagi. Nah, ketika teman-teman lanjut, maka teman-teman kita akan masuk di pendaftaran akun. Nah, di sini untuk proses pendaftaran akun ini sudah kita tidak lakukan lagi teman-teman ya, karena kita sudah memiliki akun SSCASN. Berarti secara otomatis proses pendaftaran akun SSCASN 2021 ini kita lewati saja teman-teman ya. Jadi ini dilewati saja karena sebelumnya kita sudah memiliki akun SSCASN seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi begitu kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk di tahap yang berikutnya yaitu pendaftaran akun. Nah, untuk pendaftaran akun seperti halnya yang admin katakan tadi bahwa teman-teman yang mengikuti proses seleksi tahap 1 berarti teman-teman itu sudah memiliki akun SSCASN, berarti teman-teman itu tidak perlu lagi membuat akun dan tidak perlu lagi mengisi proses pendaftaran akun SSCASN 2021. Jadi secara otomatis ini pendaftaran akun SSCASN 2021 itu kita lewati saja teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber yang sering dipertanyakan kepada admin di melalui kolom komentar. Kebanyakan mempertanyakan apakah bisa nantinya kami memilih saya ikut ikut di tahap kedua tetapi saya tidak ikut di tahap pertama dan saya tidak pernah membuat akun SSCASN di tahap pertama. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa yang bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahap kedua adalah guru honorer yang sudah membuat akun SSCASN di tahap yang pertama. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini ada 2 pembeda. Misalkan si guru A ini tidak mengikuti tes seleksi P3K tahap pertama mungkin karena sakit atau berhalangan, tetapi dia pernah membuat akun SSCASN, berarti guru yang bersangkutan itu bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahap yang kedua. Nah, beda lagi misalkan ada seorang guru tidak mengikuti seleksi P3K tahap yang pertama tetapi juga tidak membuat akun SSCASN, berarti guru yang bersangkutan tersebut itu tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahap yang kedua. Karena kenapa? Yang bisa mengikuti seleksi P3K tahap kedua adalah guru honorer yang memiliki akun SSCASN seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki akun SSCASN, berarti untuk proses pendaftaran akun ini itu kita lewati saja teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita masuk ke menu login pendaftaran ya. Nah, di sini teman-teman pada saat login
kita login ke akun SSCSN, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, biasanya seperti ini yang muncul ya, melengkapi biodata ya kalau tidak salah ya. Di sini ada beberapa data yang harus teman-teman perhatikan, mulai nama, susu ijazah, kemudian gelar depan, tempat tanggal lahir, tanggal lahir ijazah, email, kemudian jenis kelamin, jenis disabilitas, alamat domisili, kemudian provinsi domisili, kabupaten kota domisili, akun media sosial, nama pembuatan akun, gelar belakang, tempat lahir KTP, tanggal lahir KTP, alamat KTP, kemudian sedang mengikuti program beasiswa, link video, tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, dan nomor ponsel. Ini untuk pemutakhiran biodata teman-teman. Seperti yang admin katakan tadi, bahwa teman-teman yang di tahap pertama ini sudah memiliki akun SSCISN, berarti tidak perlu lagi mengisi data-data seperti ini ya. Bisa jadi nantinya pada saat pemilihan formasi itu sudah tidak ditampilkan lagi ini, karena teman-teman tentunya sudah memiliki data valid seperti halnya data teman-teman di tahap yang pertama. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita lewati saja ini. Nah, di sini kita masuk ke memilih formasi. Nah, sesuai modelnya di sini adalah memilih jenis seleksi. Tentunya ketika teman-teman di sini Anda akan mendaftar sebagai apa, maka di sini ada 3 pilihan, P3K guru, kemudian CPNS, kemudian P3K non guru. Jadi yang teman-teman pilih di sini adalah tentunya yang teman-teman pilih adalah P3K guru ya. Jadi teman-teman langsung saja pilih P3K guru. Nah, bisa jadi di sini nantinya pada saat memilih jenis seleksi ini bersifat manual. Artinya bisa jadi teman-teman bisa langsung memilih kembali P3K guru. Tapi kalau tidak, berarti teman-teman kita akan langsung masuk ke pendaftaran atau pemilihan jenis formasi yang akan teman-teman pilih nantinya. Seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, di sini kita sudah masuk di mendaftar formasi. Nah, di sinilah yang paling krusial yang harus teman-teman perhatikan, karena tentunya di sini kita akan memilih kembali formasi yang ada. Jadi teman-teman pilih instansi, kemudian teman-teman pilih jenis formasi. Nah, ketika teman-teman sudah memilih jenis instansi dan pilih formasi, maka teman-teman tekan tombol pilih. Di sini akan muncul pendidikan ya, pendidikan teman-teman secara otomatis, kemudian jabatan. Nah, yang akan dipilih secara manual di sini adalah lokasi formasi ya. Jadi teman-teman wajib memilih lokasi formasinya. Nah, lokasi formasi di sini itu akan sesuai dengan sekolah yang sudah disediakan atau masih bisa didaftar di tahap kedua. Saya ulangi, untuk lokasi formasi disinilah teman-teman akan mengetahui daftar atau nama-nama sekolah yang masih bisa didaftar nantinya di tahap yang kedua, alias masih ada formasi kosong yang tersisa di tahap yang kedua. Seperti itu ya. Nah, perlu catatan sekali lagi untuk teman-teman guru honorer, bahwa di tahap kedua pada saat pemilihan lokasi formasi, baik itu guru honorer negeri, kemudian guru honorer swasta, kemudian lulusan PPG, itu bebas memilih formasi sesuai dengan linearitas sertifikat pendidik dan linearitas ijazah teman-teman. Tidak ada lagi tidak ada lagi prioritas kunci mengunci formasi di sekolah induk. Seperti itu ya. Jadi di sini kuncinya pemilihan lokasi formasi, seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini yang penting teman-teman ya. Di sini yang penting teman-teman harus perhatikan ya. Di sini tentang pilih instansi ya. Jadi teman-teman harus memahami tentang proses pemilihan instansi. Di sini admin sengaja screenshot lagi. Di sini pilih instansi harus diisi. Kemudian jenis formasi yang juga teman-teman harus diisi ya, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman langsung saja pilih ya untuk pemilihan instansi, kemudian pemilihan formasi, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini setelah teman-teman ini contoh yang admin perlihatkan. Nah, di sini setelah itu teman-teman akan memilih formasi ya. Di sini terisi semua mulai dari pendidikan, jabatan, instansi, itu jenis PT-nya diperhatikan, kemudian nama PT perguruan tinggi maksudnya, kemudian nama prodi, akreditasi, kemudian lokasi tes, lokasi formasi, itu harus teman-teman
cek semua ya, seperti itu. Setelah itu kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah contoh yang admin perlihatkan tentang ijazah ya, atau tentang unggah dokumen. Nah, ini contoh non guru ya yang admin perlihatkan. Sebentar kita akan demonstrasikan untuk guru ya. Nah, di sini bagaimana? Apakah kita akan masih mengunggah dokumen? Tentunya tidak, teman-teman ya. Karena kenapa? Kita kan sudah mengunggah dokumen di tahap yang pertama. Jadi secara otomatis di tahap kedua nantinya ngapain kita harus unggah dokumen lagi? Kecuali ada fitur atau Kemendikbudristek atau BKN membuka kunci unggah dokumen. Artinya teman-teman bisa mengganti berkas yang teman-teman miliki, maka secara otomatis bisa unggah dokumen toh, seperti itu. Tapi apabila dokumen teman-teman ini sudah benar, maka ngapain kita harus unggah dokumen lagi? Karena kita sudah mengunggahnya di tahap pertama dan sudah lolos administrasi. Kalau sudah lolos administrasi di tahap pertama, berarti dokumen yang teman-teman unggah itu sudah bagus ya, dan itulah yang akan digunakan kembali nantinya di tahap yang kedua. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah itu kita masuk di resume ya. Nah, setelah itu teman-teman dipastikan akan masuk kembali di resume. Nah, disinilah teman-teman nanti akan mengecek kembali keabsahan data teman-teman yang ada di sini. Jadi di sini diperhatikan kembali data-datanya, karena setelah menu resume, setelah kita klik tombol resume nantinya atau selanjutnya, maka secara otomatis itu data sudah tidak bisa diedit lagi teman-teman ya. Data sudah tidak bisa diedit lagi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, seperti ini contoh persyaratan instansi yang kita upload di unggah di tahap pertama, mulai dari persyaratan instansi, kartu tanda penduduk, kemudian bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi, kemudian scan ijazah asli sesuai dengan persyaratan instansi, kemudian scan transkrip nilai asli dengan persyaratan instansi, kemudian pas foto dengan latar belakang merah. Setelah itu sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Di sini kita bisa klik tombol lihat ya, untuk melihat dokumen-dokumen yang pernah kita upload di tahap yang pertama. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman akan mencetak kartu informasi akun, kemudian kartu pendaftaran P3K ya, atau CASN. Nah, setelah itu eh, akan ada beberapa waktu nanti barulah akan dijadwalkan nantinya untuk pencetakan kartu peserta ujian. Nah, bagaimana caranya? Di sisa teman-teman login saja ya. Ketika tombol resume sudah ada, teman-teman sudah cetak kartu informasi akun, kartu pendaftaran, setelah itu barulah mencetak kartu peserta ujian untuk tahap yang kedua. Nah, seperti itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana dengan teman-teman yang sudah lolos passing grade? Apakah tetap mendaftar formasi? Ya, sebaiknya teman-teman yang lolos passing grade itu tetap mendaftar di tahap kedua, karena tidak ada pengaruhnya. Teman-teman ikut seleksi, apabila nilai teman-teman rendah, sepanjang teman-teman memilih jabatan dan satuan pendidikan yang sama, maka nilai yang diambil adalah nilai yang ada di tahap pertama. Seperti itu ya. Jadi rugi bagi teman-teman yang lolos passing grade di tahap pertama, baik itu P1, P2 atau P3, itu tidak mendaftar di tahap kedua. Sangat rugi teman-teman ya. Sangat rugi. Nah, seperti itu. Oke teman-teman ya, coba kita demonstrasikan login ke akun SSCASN. Oke, kita login dulu SSCASN. Nah, setelah itu teman-teman perhatikan di sini admin sudah masuk. Login saja di sini, klik tombol loginnya. Nah, di sini kan teman-teman punya istilahnya punya akun ya. Teman-teman kan sudah punya akun, maka silakan testing akun teman-teman apakah bisa login di SSCASN. Kita testing saja, kemudian kita tekan tombol masuk. Nah, di sini sudah berhasil ya. Ini admin sudah berhasil login. Nah, di sini ya posisinya seperti ini. Nah, di sini nantinya kita akan mencetak kartu peserta ujian. Ya, begini cara mencetak kartu peserta ujian di SSCASN
untuk P3K Guru di tahap yang kedua. Seperti itu teman-teman ya. Di sini kita menu resume, kemudian kita scroll saja ke bawah. Di sini akan muncul data-data teman-teman yang harus teman-teman perhatikan. Di sini juga sudah ada dokumen yang kita bisa cek ya. Sisa diklik tombol lihatnya itu sudah muncul. Nah, di sini otomatis teman-teman bisa langsung cetak saja kartu peserta ujian untuk tahap yang kedua. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya teman-teman ya. Next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.